Santapan Harian Minggu 7 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, nyalakanlah api cinta kami kepada firman-Mu. Kiranya kami mampu untuk setia membaca dan melakukan firman-Mu itu. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 2 Petrus 2 ayat 17-22. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sahabat Santapan Harian, sebagaimana sebuah surat dituliskan untuk memberikan nasihat dan terkadang menunjuk kepada satu atau beberapa topik secara spesifik, bagian surat Petrus yang kita baca kali ini menunjuk pada keberadaan guru-guru palsu. Sesuatu yang palsu selalu tidak benar. Demikian pula guru palsu yang pada saat itu mengajarkan hal-hal yang tidak benar, bahkan memutarbalikkan ajaran-ajaran Kristen. Surat Petrus menyebutkan bahwa keberadaan guru-guru palsu itu bukan fenomena baru. Sejak zaman bapak-bapak leluhur Israel, sudah ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan, menghujat kemuliaannya, dan hidup dalam hawa nafsu. Namun bukan berarti tidak ada orang yang berhasil mempertahankan iman mereka. Nuh dan Lot menjadi contoh orang-orang yang tetap beriman sekalipun hidup di antara orang-orang yang sesat. Kenyataan yang tidak terbantahkan adalah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka
yang tetap bertahan dalam iman mereka. Kenyataan seperti itu menjadi dasar bagi Petrus untuk menasehati jemaat supaya selalu waspada. Di sepanjang masa akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikkan ajaran Kristen tentang kemerdekaan. Sekalipun nasihat Petrus ditulis pada abad pertama, nasihat itu juga berlaku untuk kita semua pada masa kini. Guru-guru palsu dan ajaran-ajaran tidak benar selalu ada di sepanjang masa. Kita sebagai orang percaya dinasihatkan untuk selalu waspada. Penting untuk melihat dan menilai ajaran-ajaran yang muncul sehingga bisa melihat sesuai tidaknya dengan ajaran yang benar, yakni keseluruhan isi Alkitab. Pada masa pasca modern sekarang ini, ketika kebenaran dipandang sebagai hal yang relatif dan subjektif, kita diajak untuk tetap menilai dengan jernih, supaya tidak termakan oleh ajaran yang tidak benar dan tidak mengajarkannya kepada sesama. Karena itu, perlu bagi kita untuk selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan, agar kita tidak salah jalan dan kembali ke kecemaran dosa, melainkan tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Hidup kami memerlukan Engkau, ya Juru Selamat, agar kami tidak sesat. Kami senantiasa rasakan bahwa Engkau dekat. Hidup kami memerlukan Engkau, ya Juru Selamat, karena iman kami lemah. Kasih-Mu meneduhkan dan menguatkan. Sungguh tiada bandingnya. Terima kasih ya Kristus. Di dalam cinta kasih-Mu kami berserah. Amin.